Kita semua bersedih atas tenggelamnya KMC Yunija di perairan Selat Bali dan ikut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Mudah-mudahan tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Saya dulu selama 22 tahun bertugas di Pulau Mandangin dan hampir tiap hari naik kapal dari pelabuhan ini menuju ke Pulau Mandangin. Dan saya punya pengalaman naik kapal dalam kondisi cuaca yang buruk, angin cukup kencang, ombak besar, dan muatan cukup banyak. Goncangan cukup dahsyat ya, orang-orang udah banyak berteriak. Saya sendiri waktu itu merasakan bahwa mungkin ini akhir dari hidup saya. Saya kemudian banyak berdoa, banyak berzikir. Kemudian saya teringat dengan sebuah hadis bahwa orang yang mati tenggelam itu adalah orang yang mati syahid. Jadi saya terus berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kapal bisa melewati itu semua dan sampai dengan selamat di pelabuhan Pulau Mandangin. Hanya memang pengalaman itu terus teringat ya, menjadi sebuah momen dalam hidup saya. Ketika sudah pulang, saya memang tidak cerita kepada istri saya. Sampai istri saya itu tahu sendiri dari teman saya yang waktu itu juga ikut dalam satu kapal. Mumpung sepi orang, saya nyoba ke Taman Monumen Sampang, karena kalau banyak orang tuh masih malu kalau nge-vlog seperti ini. Tapi kenapa ya kapal feri yang bahannya dari besi dengan bisa mengangkut mobil, orang, ya truk, bis apa itu tetap bisa terapung. Walaupun kemarin kejadiannya sampai kemudian tenggelam karena sesuatu hal. Termasuk juga kapal selam itu bahannya pun juga pasti bahan yang berat, tapi bisa diatur mengapung, menyelam, dan karena suatu hal sampai akhirnya tenggelam seperti pada kapal selam milik Angkatan Laut itu. Tenggelam di dalam air karena massa jenis dari bahan mangkok ini lebih besar dari massa jenis air. Nah, sekarang saya letakkan dengan posisi seperti ini. Mengapa bisa terapung? Karena massa jenis dari sistem mangkok ini, yaitu bahan mangkok ini dengan yang ada di rongga ini, itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga ini akan terapung di dalam air. Nah, seperti inilah prinsip kerja dari kapal laut. Misalkan kapal feri itu terbuat dari besi, baja, kemudian mengangkut truk, mobil,
bis, ya, orang-orang banyak, tetapi tetap terapung di air. Kenapa? Karena massa jenis sistem dari kapal itu dengan rongga-rongga udara yang ada di dalamnya itu masih lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Lalu bagaimana kapal itu bisa tenggelam? Ketika rongga udara yang ada di mangkok itu diisi air, maka massa jenis keseluruhan itu menjadi lebih besar daripada air. Akhirnya tenggelam. Termasuk kapal juga gitu. Ketika kapal itu sudah terisi air, maka lambat laun kapal itu akan mulai miring dan kemudian tenggelam. Bagaimana dengan kapal selam? Kita coba ini, kosong isinya. Ini akan terapung. Kenapa? Karena jelas massa jenisnya lebih kecil dari air. Sekarang akan saya isi dengan air kira-kira separuhnya. Nah, ini sudah ada bagian yang turun ya. Sekarang ini saya isi, ini hampir penuh tapi masih ada ruang kosong. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah semakin banyak bagian yang berada dalam air. Isi lagi. Ini menyisakan sedikit. Saya lepas. Hanya tinggal bagian kecil itu yang terapung. Nah, seperti itulah prinsip kerja dari kapal selam. Di dalam kapal selam itu ada bagian yang bisa diisi air. Ketika diisi air, maka kapal selam akan turun. Ditambah air lagi akan turun, tambah akan turun. Ketika kapal selam ingin naik ke permukaan, maka air dipompa keluar. Maka akan naik ke permukaan. Sekarang saya coba untuk diisi penuh dengan air. Saya tutup, saya lepas. Nah, ini akan tenggelam. Menurut saya semua mode transportasi itu memiliki risiko, baik itu sepeda motor, mobil, kapal laut, pesawat terbang, masing-masing memiliki risiko. Bahkan kapal Titanic yang waktu itu paling canggih di zamannya diklaim tidak bisa tenggelam, pada akhirnya juga tenggelam. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita harus siap dengan risiko itu dan tetap hati-hati.